sekali untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik gibberellin dan asam absida. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk membacakan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan dibahas di sini terutama tentang gibberellin. Gibberellin adalah hormon pertumbuhan yang diketahui merangsang pemanjangan sel dan mempengaruhi berbagai proses perkembangan seperti pemanjangan batang, perkecambahan biji, germinasi, pembungaan, ekspresi jenis kelamin dan induksi enzim, dan penuaan daun dan buah. 3 gibberellin aktif biologis yang paling umum adalah GA1, GA3, dan GA4. Semua GA lainnya berfungsi sebagai GA aktif atau produk degradasinya. Mengingat sifat asamnya, gibberellin juga disebut sebagai asam gibberellat. GA diberi nama GA1 melalui GAN dalam urutan penemuan, dan GA3 adalah GA pertama yang dikarakterisasi secara struktural. Sejauh ini, 126 GA telah diidentifikasi pada tumbuhan, jamur, dan bakteri. 1. Biosintesis. Gibberellin adalah asam diterpenoid tetrasiklik dan disintesis dari jalur terpenoid dalam plastida dan kemudian dimodifikasi dalam retikulum endoplasma dan sitosol menjadi bentuk yang aktif secara biologis. Jalur biosintetik gibberellin dapat dibagi dalam 3 tahap, masing-masing beroperasi di kompartemen seluler yang berbeda. Tahap 1, produksi prekursor terpenoid dan N-taurin dalam plastida. Tahap 2, reaksi oksidasi pada ER mengarah ke GA12 dan GA53 biosintesis. Tahap 3, semua gibberellin lainnya terbentuk dari GA12 atau GA53 di sitosol. 2. Modulasi biosintesis. Gibberellin kadar tertinggi ditemukan pada biji yang belum matang dan buah yang sedang berkembang. Enzim biosintetik gibberellin terlokalisasi pada tunas, daun, dan ruas atas yang masih muda dan aktif tumbuh. Di dalam Arabidopsis, GA20 oksidasi diekspresikan terutama pada tunas apikal dan daun muda yang tampaknya merupakan tempat utama biosintesis gibberellin. Gibberellin yang diproduksi di pucuk dapat diangkut ke seluruh tanaman melalui aliran floem. Gibberellin mengatur metabolismenya sendiri dengan mengaktifkan atau menghambat transkripsi gen yang mengkodenya enzim biosintesis dan degradasi gibberellin. 3. Enzim yang terlibat dalam metabolisme. Gibberellin GA20 oksidase ini mengkatalisis semua reaksi yang melibatkan langkah oksidasi berturut-turut karbon ke-20 antara GA53 dan GA20, termasuk penghapusan karbon ke-20 sebagai karbon dioksida. GA3 oksidase berfungsi sebagai 3 hidroksilase dan menambahkan gugus hidroksil pada posisi C3 untuk membentuk gibberellin aktif GA1. GA2 oksidase ini menonaktifkan GA1 dengan mengkatalisis penambahan gugus hidroksil pada karbon ke-20. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pemateri kedua. Yang ketiga yaitu enzim yang terlibat dalam metabolisme. Gibberellin GA20 oksidasi. Oh, sudah. Oke, yang selanjutnya itu metabolisme gibberellin.
Meskipun giberelin aktif ada dalam bentuk bebas, berbagai glikosida giberelin dibentuk oleh hubungan kovalen antara molekul giberelin dan gula. Konjugat giberelin ini lazim terdapat pada beberapa biji. Gula konjungsi biasanya berupa glukosa dan dapat terikat pada molekul giberelin melalui kubus karboksil yang membentuk glikosida giberelin atau melalui gugus hidroksil yang membentuk giberelin glikosil eter. 5. Peran fisiologis giberelin. Yang pertama, pemanjangan ruas. Kegagalan pemanjangan ruas dapat disebabkan oleh mutasi genetik atau disebabkan oleh lingkungan. Penerapan giberelin secara eksogen diketahui mendorong pemanjangan internodal pada berbagai spesies, sebuah fenomena yang dikenal sebagai molting atau lari. Hal ini menyebabkan penurunan ketebalan batang dan ukuran daun serta warna daun hijau pucat. Berikut adalah gambar di mana pengaruh asam giberelin pada perbautan Arabidopsis sekalian. Yang kedua yaitu inisiasi bunga dan penentuan jenis kelamin. Giberelin dapat menggantikan kebutuhan hari panjang atau dingin untuk pembungaan pada banyak tanaman. Jadi ini adalah komponen stimulus pembungaan. Pada tumbuhan yang bunganya berkelamin tunggal, penentuan jenis kelamin diatur secara genetis serta lingkungan dan status nutrisi. Misalnya pada tanaman jagung, bunga jantan terlihat pada rumbai. Paparan siang hari yang pendek dan malam yang sejuk meningkatkan kadar giberelin endogen dan menyebabkan feminisasi bunga rumbai. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti ketimun dan bayam, giberelin mempunyai efek sebaliknya, yakni meningkatkan pembentukan bunga jantan. Yang ketiga yaitu perkecambahan benih. Kebutuhan cahaya benih untuk berkecambah dapat diatasi dengan perlakuan dengan giberelin. Hal ini mungkin disebabkan oleh lemahnya lapisan endosperm yang menghambat pertumbuhan di sekitar embrio atau karena mobilisasi cadangan makanan yang disimpan dalam endosperm. Yang keempat yaitu produksi buah. Giberelin disemprotkan untuk menambah panjang tangkai anggur tanpa biji. Karena pendeknya masing-masing batang, tandan menjadi terlalu padat dan pertumbuhan buah beri terhambat. Semprotan GA3 meningkatkan pemanjangan buah dan juga meningkatkan rasa manisnya. Giberelin juga menunda penuaan buah jeruk. Hal ini memungkinkan buah dibiarkan di pohon lebih lama untuk memperpanjang umur sebuahnya. Yang kelima, stimulus pemanjangan sel dan pembelahan sel. Giberelin meningkatkan pemanjangan sel dan pembelahan sel. Aktivitas mitosis meningkatkan secara nyata di daerah subapical meristem proses tanaman hari panjang setelah pengobatan dengan giberelin. Laju pemanjangan dipengaruhi oleh ekstansibilitas dinding sel dan laju serapan air yang didorong secara osmotik. Giberelin menyebabkan peningkatan ekstensibilitas mekanis dinding sel dan relaksasi stres dinding sel ini. Yang keenam, regulasi transkripsi kinase siklosel. Laju pertumbuhan ruas padi perairan dalam meningkatkan secara dramatis sebagai respons terhadap perendaman dan hal ini disebabkan oleh peningkatan laju pembelahan sel pada meristem kapsisa. Pada tumbuhan ini, giberelin mengaktifkan siklus pembelahan sel pertama kali selama fase transisi dari G1 ke fase S yang menyebabkan peningkatan aktivitas mitosis. Hal ini diikuti dengan regulasi transisi dari G2 ke fase M. Saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang keenam, cara tindakan.
Biji-bijian serealin terdiri dari 3 bagian utama, yaitu embrio diploid, endosperma triploid, dan testa menyatu yang disebut pericarp atau kulit biji dan dinding buah yang menyatu secara morfologis. Embrio memiliki organ penyerap khusus, yaitu scutellum, yang berfungsi menyerap cadangan makanan terlarut dari endosperma dan meneruskannya ke embrio yang sedang tumbuh. Endosperma terdiri dari komponen pati sentral yang dikelilingi oleh lapisan aleuron. Sel-sel lapisan aleuron mengandung vakuola penyimpanan protein atau PSP yang juga disebut badan protein. Selama perkecambahan biji makanan yang disimpan dalam endosperma dipecah dan diangkut ke embrio yang sedang tumbuh melalui aktivitas amilase A dan B. Fungsi utama lapisan aleuron adalah sintesis dan pelepasan enzim hidrolitik. Asam absisat. Beberapa molekul yang dihasilkan oleh tumbuhan memberikan efek sebagai pengatur negatif berbagai respons tumbuhan. Asam absisat adalah hormon penghambat yang membantu tanaman beradaptasi terhadap stres. Ini juga menjaga keseimbangan air, mencegah embrio benih berkecambar, dan menyebabkan dormasi benih dan tunas. Yang berikut ABA terdapat di mana-mana pada tumbuhan berpembuluh dan pada beberapa genera jamur. ABA diproduksi sebagai metabolit sekunder. Pada tumbuhan tingkat tinggi ditemukan semua jaringan hidup mulai dari tutuk akar hingga tunas apikal. Satu, pengujian biologi. Sejumlah pengujian biologi telah dikembangkan untuk mendeteksi keberadaan ABA dalam sistem tanaman. Ini termasuk stimulasi penutupan stomata, penghambatan perkecambahan embrio gandum yang diisolasi, penghambatan pertumbuhan tanaman duquetlenum kecil, percepatan hilangan kobilendo pada bibit kapas, penghambatan pertumbuhan Brucopil avena atau uat yang diinduksi IAA, dan penghambatan amilase yang diinduksi GA dalam sel lapisan aleuron dalam perkecambahan biji jelai. Yang berikut, ABA terdapat di mana-mana pada tumbuhan berpembuluh dan pada beberapa genera jamur. ABA diproduksi sebagai metabolit sekunder. Pada tumbuhan tingkat tinggi ditemukan di semua jaringan hidup mulai dari tutuk akar hingga tunas apikal. 2. Biosintesis, katabolisme, dan homeostasis. Respon tanaman akibat ABA tergantung pada konsentrasinya di dalam jaringan dan sensitivitas jaringan terhadap hormon. Biosintesis ABA terjadi di kloroplas dan amiloplas. Jalur biosintesis ABA yang lengkap telah dijelaskan dengan bantuan liputan yang kekurangan ABA yang menunjukkan blokade biosintesis ABA pada langkah-langkah tertentu. Tiga, translokasi asam absisat. ABA diangkut melalui silem dan floem, namun lebih banyak terdapat pada getah floem. Dengan timbulnya cekaman air, ABA disintesis di akar dan diangkut ke bagian udara sebelum potensi air yang rendah di tanah menyebabkan kerusakan, perubahan status air dan daun yang dapat diukur. ABA diyakini sebagai sinyal akar yang membantu mengurangi laju transpirasi dengan penutup pori-pori stomata pada daun. 4. Pengaruh perkembangan dan fisiologis ABA. 4.
4.1 tingkatan ABA meningkat sebagai respon terhadap tekanan lingkungan. ABA merupakan media terpenting dalam memicu respon tekanan terhadap rangsangan lingkungan yang merugikan. Peningkatan kandungan ABA diamati selama pengerasan dan aklimatisasi dingin. Responnya juga tergantung pada varietas tanaman, misalnya varietas gandum yang telah beku memiliki tingkat ABA yang lebih tinggi dibandingkan varietas yang kurang tahan. 4.2 Pengembangan benih. Perkembangan benih pada tanaman berbunga berlangsung dalam 3 tahap tersendiri, yaitu embriogenesis awal, pertengahan, dan akhir. Selama embriogenesis akhir, benih kehilangan air dan mengering. Berikut saya berikan kesempatan kepada pemateri kita. Baik, terima kasih. Yang 4.3 toleransi pengeringan. ABA menginduksi toleransi pengeringan pada benih. Pengeringan dapat merusak membran dan komponen seluler lain. Selama tahap pertengahan hingga akhir perkembangan benih kandungan ABA tinggi dan banyak proses metabolisme diaktifkan yang berkontribusi terhadap perolehan toleransi pengeringan. ABA mempengaruhi akumulasi dan komposisi protein, menyimpan muta yang kekurangan ABA telah mengurangi akumulasi protein penyimpanan. 4.4 Penghambatan perkembangan. Proses dan vivipar ketika embrio yang belum matang dikeluarkan dari benihnya dan ditempelkan ke dalam kultur. Di tengah perkembangan sebelum dimulainya masa germinasi, embrio tersebut berkecambah sebelum waktunya. ABA yang ditambahkan ke media kultur menghambat perkecambahan sebelum waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa ABA adalah kendala alami yang mempertahankan perkembangan embrio dalam keadaan embrio genetiknya. Penanggulangan tindakan GA. ABA melawan banyak efek GA seperti induksi hidrolase dan amilase pada bibit jelai. ABA menghambat enzim hidrolitik yang penting untuk pemecahan cadangan penyimpanan dalam benih. Ini menghambat transkripsi amilase mRNA melalui 2 mekanisme. UPI, suatu protein yang merupakan aktivator ekspresi gen yang diinduksi ABA, bertindak sebagai penekan transkripsional beberapa gen yang diatur oleh GA. Dan yang kedua, ABA menekan ekspresi GA MYB yang diinduksi GA, sebuah faktor transkripsi yang mediasi induksi ekspresi amilase oleh GA. Sekian dan terima kasih para pemateri ini. 600 Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada yang belum paham dengan materi yang kami sampaikan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.